Materi asal-usul negara terbagi menjadi 6 submateri. Yang pertama ada pengertian negara dan ilmu negara, yang kedua ada asal-usul terbentuknya negara, yang ketiga ada objek kajian ilmu negara, keempat ada hubungan ilmu negara dengan ilmu sosial, kelima ada metode pendekatan mempelajari ilmu negara, dan yang keenam ada manfaat mempelajari ilmu negara. Pengertian negara dan ilmu negara. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi yang terdapat pemerintahan. Sedangkan ilmu negara adalah ilmu tentang negara di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula maupun ciri-ciri. Asal mula terbentuknya suatu negara. Suatu negara dapat didirikan jika memenuhi 3 unsur utama, yaitu masyarakat atau rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga unsur tersebut didukung oleh unsur lain, yaitu konstitusi dan pengakuan negara-negara lain yang disebut sebagai unsur deklaratif. Negara juga adalah sebuah organisasi manusia atau kumpulan individu dalam suatu wilayah dan berada di bawah pemerintahan yang sama. Adapun teori yang menyokong asal-usul terbentuknya negara yaitu yang pertama ada teori ketuhanan. Ketuhanan merupakan teori tertua dalam kerangka asal-usul negara, merujuk pada perjanjian terdahulu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan negara. Yang kedua ada teori kekuatan atau kekuasaan. Negara terbentuk sebagai salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Sifat agresif, sifat yang membawa manusia meronta-ronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan dengan menjajah kaum lemah, lalu membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara. Maka itu kekuatan adalah dasar negara. Ketiga, teori perjanjian masyarakat. Terbentuknya negara dikarenakan adanya perjanjian di mana semua masyarakat mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan suatu organisasi negara dengan tujuan agar negara dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Yang terakhir atau yang keempat, teori hukum alam. Negara lahir karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. Objek kajian ilmu negara. Yang pertama, hukum tata negara, hukum yang mengatur atau memerintah negara. Yang kedua, hukum administrasi negara, seperangkat aturan yang melindungi administrasi negara itu sendiri. Tiga, ilmu politik, ilmu yang mempelajari bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik. Lalu yang keempat terdapat hubungan ilmu negara dengan ilmu sosial. Di sini terdapat pernyataan bahwa pada dasarnya ilmu negara merupakan cabang dari ilmu sosial. Bahkan ada pernyataan lain, yaitu suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan lainnya, karena tidak mungkin bagi suatu ilmu pengetahuan bisa berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan yang lainnya. Pada dasarnya, pengertian ilmu negara adalah ilmu pengetahuan dasar yang membahas mengenai pengertian pokok, serta sendi-sendi pokok tentang negara. Sendi-sendi pokok tentang negara adalah mengenai hal-hal yang karena pengaruh dari pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat setempat, maka seringkali isinya menjadi berbeda-beda. Lalu, ilmu negara pada hakikatnya bertautan erat dengan berbagai disiplin ilmu lain yang menyangkut hidup dan penghidupan manusia, seperti halnya dengan ilmu sosial. Hal tersebut dikarenakan untuk mempelajari masyarakatnya diperlukan bantuan dari berbagai ilmu termasuk ilmu pengetahuan sosial, yang mana bantuan tersebut menyangkut tentang persoalan yang ada pada masyarakat itu sendiri, hubungan yang satu dengan yang lainnya, serta organisasi pemerintahan dengan segala pengaruhnya. Metode pendekatan ilmu negara. Dalam mempelajari ilmu negara, para ahli kenegaraan menggunakan metode-metode antara lain 1. Metode induktif, yaitu metode yang mempelajari gejala dari peristiwa yang konkret untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam lapangan yang lebih luas. 2. Metode deduktif, yaitu metode yang menggunakan proses kebalikan dari metode induktif, yaitu dimulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap berlaku umum untuk dipelajari ke dalam keadaan yang khusus. 3. Metode sejarah, yaitu metode yang mempelajari ilmu negara berdasarkan sejarah tumbuh dan berkembangnya atau berdasarkan fenomena dari gejala yang tumbuh di masa lalu kemudian dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di masa ini. 4. Metode perbandingan, yaitu metode yang digunakan dalam membandingkan perbedaan kondisi suatu objek yang satu dengan objek yang lain kemudian juga mencari persamaan antar objek tersebut. 5. Metode sistematik, yaitu metode penghimpun bahan yang sudah ada, selanjutnya dilakukan pelukisan dengan penguraian serta analisis kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi ke dalam golongan-golongan dalam suatu sistematik. 6. Metode hukum, yakni titik berat segi hukum atau yuridis sedangkan non-yuridis dikesampingkan. Selain itu, terdapat metode penyelidikan rekdogmatik yakni pemaksaan aturan hukum semata berlaku di suatu negara. 7. Metode dialektis merupakan metode tanya-jawab atau dialog penyelidikan dengan cara tanya-jawab. 8. Metode empiris, yaitu suatu metode yang menyandarkan diri pada keadaan yang nyata di dalam masyarakat. 9. Metode rasionalistis,
yaitu metode yang mengutamakan pemikiran dengan logika untuk mencapai pengertian tentang masalah kemasyarakatan. 10. Metode fungsional. Metode yang meninjau dan membahas objek penyelidikannya dengan mendengarkan baik-baik gejala dalam dunia masing-masing yang tidak terlepas satu sama lainnya, tetapi terdapat hubungan timbal balik. 11. Metode sinkretis, yaitu metode yang penyelidikannya meninjau dan membahas objeknya dengan cara menggabungkan faktor-faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Manfaat mempelajari ilmu negara. 1. Alasan kedudukan, bahwa kedudukan ilmu negara sebagai mata kuliah dasar. 2. Alasan teorikal, bahwa ilmu negara memuat teori-teori yang memperjelas konsep kenegaraan. 3. Alasan sistematikal, bahwa untuk mempelajari sesuatu hal haruslah dimulai pada hal-hal kecil yang bersifat mendasar. Berat pohon, maka yang utama adalah akarnya. Dari akar itulah akan tumbuh batang, ranting, cabang, hingga pucuk daun. 4. Alasan ketertarikan. Ilmu negara sebagai bagian dari ilmu sosial mempelajari realitas sosial sehingga pembahasannya semakin menarik.